Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, di bulan Rajab, pantasnya kita merenung sejenak untuk memikirkan pelajaran yang Allah berikan kepada kita di bulan yang mulia ini, yaitu perjalanan pimpinan kita, Nabiullah Muhammad SAW, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, di atas langit ketujuh. Melihat surga, melihat neraka, sampai akhirnya berjumpa dengan Allah yang Maha Agung, yang Maha Suci, Tuhan seluruh alam, yang tidak bisa dibayangkan keagungannya. Dari pelajaran Isra dan Mi'raj, sepantasnya kita, umat Islam, jangan berpikir terlalu kecil, yaitu hanya memikirkan dunia, hanya memikirkan bumi saja. Di luar bumi masih ada halaman yang sangat luas. Itulah alam goib, alam langit lain jauh lebih luas, jauh lebih ramai daripada bumi ini. Di bumi ini ada manusia dan binatang dan makhluk lainnya. Dan di langit tidak ada satu jengkal tempat pun yang tidak dihuni oleh para malaikat yang sibuk dengan ibadah kepada Allah, rukuk, sujud, bertasbih kepada Allah. Seumpama kita melihat alam langit yang begitu penuh sesak dengan para malaikat, maka pasti hati kita akan bergetar dan kita akan merasa malu sebagai manusia yang kecil dan lemah, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat beriman, di sanalah arwahnya para nabi dan rasul, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memandang bagaimana orang-orang mulia ada di sana, maka kita benar-benar akan merasa malu jika kita tidak mengikuti jejak orang-orang yang mulia itu. Orang-orang mulia itu ketika hidupnya di dunia telah menghabiskan umurnya dengan taat kepada Allah, dan sekarang telah menempati tempat-tempat yang mulia, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sungguh-sungguh sebelum hari kiamat dapat berkumpul dengan mereka. Dalam beberapa hadis Nabi bercerita bahwa para nabi, para rasul ada di langit, dan pengikut-pengikutnya yang setia pun mengelilingi mereka. Dan alangkah indahnya sebelum hari kiamat kita sampai di sana, kemudian kita mengelilingi yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita hanya memikirkan dunia ini, dan janganlah kita menganggap dunia ini perkara yang begitu besar. Cobalah kita memandang sedikit mengenai berita-berita akhirat. Ternyata dunia ini begitu kecil dibandingkan negeri akhirat yang sangat besar, sehingga kita harus merasa malu kalau sampai menghabiskan umur kita hanya untuk urusan dunia saja. Kita akan malu bertengkar karena dunia, cinta karena dunia, benci karena dunia, bergerak karena dunia, tidur karena dunia, sampai doa pun yang diminta hanya dunia, dan di masjid pun yang difikirkan hanya dunia, sedangkan surga telah Allah siapkan untuk kita. Dari peristiwa Isra Mi'raj, mestinya kita mengambil pelajaran. Hendaklah kita berpikir yang lebih tinggi, yang lebih besar. Bagaimana kita bisa dekat dengan Allah, pencipta alam ini. Barang siapa yang mendapatkan Allah, mendapatkan ridha Allah, berarti ia mendapatkan segala-galanya. Dan barang siapa yang kehilangan Allah, tidak mendapatkan ridha Allah, berarti dia kehilangan segalanya pula. Sahabat beriman, di antara pelajaran yang penting dalam Isra Mi'raj adalah bagaimana keagungan dan pentingnya solat untuk kita jaga. Solat 5 waktu adalah ibadah yang agung. Sudah semestinya kita jaga dan pelihara dengan baik. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika mau menerima solat, menerima perintah solat dari Allah, sebelumnya baginda Nabi dijumpakan terlebih dahulu dengan hamba-hamba Allah yang mulia, dipertemukan dengan para nabi dan para rasul. Maka kita pun jika hendak melaksanakan solat, yang mana solat ini adalah mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang yang beriman, sebagaimana yang telah kita ketahui, mi'rajnya umat adalah solat. Dengan solat kita menghadap kepada Allah, maka sebelum menghadap kepada Allah, ruhani kita harus berjumpa dulu dengan para nabi, para rasul.
Lalu bagaimana caranya? Ialah kita menghadap Ka'bah. Ka'bah ini adalah masjidnya para nabi dan para rasul. Kemudian waktu kita sholat, kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik, memberikan pertolongan kepada kita agar kita bisa mengikuti jalan mereka. Sahabat beriman, baginda Nabi Muhammad SAW telah berjumpa langsung dengan Allah. Tidak bisa kita bayangkan apa yang terjadi saat itu, apa yang dirasakan oleh baginda Nabi saat itu. Akan tetapi kita dengan sholat dapat bagian juga dengan kedekatan kepada Allah. Baginda Nabi SAW mengatakan, sedekat-dekatnya hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia sujud. Maka ketika kita sujud dalam sholat, hendaknya kita merasakan bahwa kita benar-benar dekat kepada pencipta alam semesta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat itu kita berdoa kepada Allah, maka sudah semestinya doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.